percaya. Eh, Tadi Paulus sendiri mengaku berdusta. Di sini mengajarkan kebenaran Kristen walaupun dianggap penipu namun dipercaya. Abang-abang yang Kristen ini coba direnungkan. Renungkan, kalian renungkan. Kalau yang membawa kekristenan ini sudah berdusta, kemudian dianggap penipu namun dipercaya, kenapa kalian masih tinggal di dalamnya? Nah, itu aja dulu. Abang Al ini kalau termakan doktrin gereja, saya rasa Anda bisa mengerti apa maksud saya. Kenapa Paulus berdusta dan kalian percaya? Silakan. Oke, baik. Jadi gini ya, saya juga maklumi karena saudara juga kan nggak belajar satu keseluruhan ya Alkitab. Contohnya, yang saya sampaikan tadi tentang perkataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ya, ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Jadi gini lah ya saudara, kalau saudara ingin mempelajari Alkitab, itu jangan cuma contek-contek atau ambil-ambil satu ayat saja, sehingga bisa salah paham akan artinya. Ya, contohnya saya sampaikan ya. Di ayat yang 15, saudara sampaikan bahwa lebih daripada itu kami ternyata berdusta, kata Paulus. Saudara baca dulu yang ayatnya yang ke-14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dicermati baik-baik ini. Ya. Karena Kristus datang ke dunia untuk mati dan dibangkitkan. Ya. Kabar Injil yang diberitakan kepada umat-umat Allah dalam perjanjian baru khususnya untuk menggenapi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang di mana? Kok malah lari-larian kemana-mana? Saya barusan bilang mengajarkan kepada saya. Ya. Anda inilah memahami Alkitab comot-comot, tidak baca keseluruhan. Yang Anda lakukan sendiri barusan apa? Ketiga 3:16 itu. Comot. Konsisten Anda jadi penipu kurang mulung. Tunggu. Oke. Tunggu apa? Kamu tadi memframing saya. Saya baca comot-comot, tidak mengerti, tidak baca keseluruhan. Kamu sendiri barusan congor kamu bilang ke Yohanes 3:16 ngapain? Ya, yang pertama ketahuan nipu, bohong. Ayo. Gini Bisa ya. menghakimi orang, mengatakan comot-comot tapi sendirinya tidak, baru nih ketampol. Ayo. Oke, sudah ya. Gimana nih Bang? Kamu tadi framing saya gimana Bang? Kau baca keseluruhan Bang? Di 1 Korintus 15 kau baca keseluruhan Bang? Kenapa lari ke Yohanes 3 nomor 16 Bang? Kenapa? Ya, kalau kamu boleh comot, kalau kamu boleh nih kesana gitu. Enggak, ayo. Gini ya. Inti. Ayo ketahuan. Minta maaf lah dulu Bang. Gini Bang, gimana saya mau jelaskan Abang? Dong. Kamu di awal bernarasi nih tentang bagaimana kamu itu mengikuti Yesus. Matius 16-18. Kemudian di mana lagi kau sebutkan itu comot-comot Bang. Kenapa kau suka sekali framing orang loh? Oke. Kenapa sekali kau merubah tadi itu, di situ ternyata kami, padahal di situ tulisannya aku di situ siapa Bang kalau bukan Paulus? Daripada itu ternyata aku berdusta. Paulus berdusta nggak Bang? Coba aku tanya dulu samamu. Dari pengakuan Paulus di situ, Paulus berdusta nggak? Oke, gini ya Bang. Karena Abang diskusikan awal tadi kita mempelajari tentang awal Kristen, tetapi Abang kembangkan ke Paulus. Jadi saya kembali dulu lah. Saya kembali. Memang betul. Kisah para Rasul pasal 11 nomor 25 dan 26. Anda tidak mengutip itu bahwa Kristen ini murid-murid Paulus. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu ya supaya Abang mengerti ya, memahami. Jadi saya kembali ke Kristen dulu ya. Jangan membahas tentang Paulus dulu ya. Saya kembali ke Kristen itu pertama kalinya murid Paulus, Bang. Setuju kan? Ini saya jelaskan. Ini saya jelaskan ya. Maka silakan
Silakan Ya. kita cross check Kisah Nanti Para kita- Rasul 11 nomor 26. Tunggu saudara, tunggu. Tunggu, kita Tunggu. cek dulu kembali. Jadi dengarkan dulu silakan. nanti ya, terima kasih. Dengarkan dulu saya narasi, cermati dulu kalau dapat sebentar ada sesuatu yang janggal, nanti kita uji ya. Oke. Saya kembali ya ke sejarah Kristen ya. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 saya ingatkan kembali. Kata Yesus kepada Petrus, ini sebelumnya di ayat 15, Yesus bertanya kepada mereka, murid-murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan ayat ke-18, inilah awal Kristen. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaatku, ini huruf besar mengarah kepada Yesus. Kata Yesus ya, di atas batu karang ini, ya, Yesus mendirikan jemaatku, jemaat Kristo. Jadi kalau Kristen ini berasal dari kata atau bahasa Yunani ya, Kristianos. Artinya golongan para pengikut Kristus ya. Dia berasal Itu aduh, kau ngarang-ngarang bebas kau ini. Kau belajar di mana, Dek? Nih, tunggu Bang. Kenapa kau cocok? Nggak bisa. Kau melakukan penyesatan publik. Kau Saya tanya, Kristen berasal dari kata apa? Oke, kalau Anda tahu Kristen berasal dari kata apa? Nanti dulu, aku lagi kejar kamu mengatakan tadi. Apa? Eklesia di situ kenapa kau ambilkan jadi Kristianos? Yang saya katakan bukan yang eklesianya, Bang, tetapi yang kunya. Jemaatku. Kau sendiri yang mengatakan di situ jemaatku. Enggak. Cermati kata saya ya, tulisan ini. Jemaatku di situ Jemaatku. Eklesia. Ya, saya tahu itu. Eklesia berasal dari kata apa, bahasa Yunani? Apa hubungannya dengan apa hubungannya? Bentar dulu. Apa hubungannya dengan Kristianos? Ya, ini makanya saya jelaskan. Coba Abang tenang dengar ya, saya jelaskan. Cermati kata ini. Kau sedang mengajarkan kebodohan di sini. Kau yang dengarkan saya. Abang, saya yang mengerti Alkitab, Abang. Jangan kau sok paten. Yang kau hadapi di sini sekarang siapa? Jangan sok paten. Ku gilas kau di sini, Dek. Tentang kritik teks. Kau sudah membohongi publik. Di situ jemaatku adalah eklesia. Kau cocok-mologikan kepada Kristianos. Sementara tadi saya ajarkan kau tentang ada kalimat Kristianos itu di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristianos. Kau jangan membuat suatu narasi pembodohan. Habis itu saya narasi ya, silakan. Habis itu saya narasi. Langsung kau jawab, Kristianos itu Kristen atau bukan? Kalau eklesia ini bukan Kristen, jangan kau bodoh-bodohi orang. Oke, saya jawab ya. Benar tidak? Coba kau konfirmasi. Nah, kita cermati ya di sini. Ya. Kristianos itu di KPR 11 nomor 26. Nah, itu saya tahu, Abang. Nanti saya ke sana. Di sini dulu ya, karena awal mula. Tahu kenapa yang barusan eklesia itu kamu anggap Kristianos? Kau menipu ya. Gini Bang, makanya saya bilang kan Abang dengar dulu perkataan saya. Enggak dong. Kalau kau berkata tadi sudah salah, sudah menggiring opini orang-orang bahwa eklesia itu Kristianos, dari mana sumbernya? Oke, saya jawab ya. Yang saya maksudkan Kristianos itu bukan eklesianya, Bang, tapi kunya. Dia setelah eklesia, di situ ada kata ku. Ku itu mengarah kepada Kristus. Theos, Kristus itu Yesus. Ya, mengarah kepada Kristus, kepada Yesus, ya. Kepada Yesus apa kepada gelar? Kau mengatakan ku di situ Kristus. Kristus itu pada waktu dijelaskan 4 gospel, Kristus itu hanya Yesus atau ada Kristus yang lain? Hanya Yesus. Kan hanya Yesus, berarti jemaatku di situ jemaatnya Yesus. Jemaat Yesus ini diamanahkan kepada Petrus. Tadi yang di awal ku bilang, Petrus ini, sabar, jangan masuk dulu. Petrus ini menurut Paulus dia menjadi rasul orang yang bersunat. Jadi jemaat Yesus ini adalah jemaatnya Petrus yang bersunat.
Kau sunat atau tidak kalian Kristen? Oke, saya jawab ya. Jadi di sini Bang, kita kritik teks ya. Di sini ada dua mengarah kepada Kristus ya. Dan di atas batu karang ini, Abang tahu apa maksud di atas batu karang ini? Oh, Kristus lagi, Yesus. Iya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Apa maksud batu karang ini? Abang buka di 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Batu karang itu ialah Kristus. Kenapa comot-comot ke sana? Enggak Bang, karena begini, mempelajari Karena Alkitab. begini apa? Kau sendiri yang muncungmu sendiri yang bilang kau comot-comot, kau lompat-lompat. Sekarang kau yang melakukannya, gimana ini? Ya benar, karena begini ya, Benar, kebenaran apa? berdasarkan apa yang tertulis bukan dari perkataan manusia tetapi yang tertulis dalam Alkitab. Paulus manusia bukan? Kita harus mencocokkan apa Paulus yang sesuai manusia yang atau tertulis bukan? di tiap penyampaian kebenaran. Bro. Begitu ya Bang? Bro, Bukan, bro, itu namanya dengarkan penipu. Saya tidak berhutang Kau pada Anda ya. barusan Disaksikan begini oleh penipu. Kau penipu. Sebentar. Kau mengatakan segala sesuatu itu bukan datangnya dari manusia. Paulus itu manusia atau bukan? Bang, semua nabi manusia Bang. Abang mempelajari kebenaran masa nggak tahu. Semua nabi dan rasul semua itu manusia Bang. Semua yang dipercayakan firman atau wahyu itu semua manusia Bang. Kalau abang mengatakan Rasul Paulus tidak percaya manusia apa barusan kau bilang? manusia Yang itu kau katakan tadi, yang kau katakan tadi, jangan percaya kepada manusia. Manusia itu nabi. Kau belepotan, kau ngomong sama aku, gimana sih? karena abang nggak mau mendengar, cuma mau menentang saja. Nah, kau sendiri yang mengatakan jangan percaya kepada manusia. Tetapi nabi juga manusia. Kau yang goblok atau gimana sih kau ngomong ini? Nah inilah abang, kenapa kita berbicara mengenai kebenaran kata-kata jorok keluar Bang. Bukan jorok, ini goblok Goblok itu tentang kata juga bahwa kamu mengatakan sendiri jangan percaya kepada manusia bang, tapi nabi itu manusia. Makanya supaya abang tidak gagal paham, dengarkan apa yang saya akan jelaskan. Tetapi awalnya saya katakan dan peringatkan hati-hati Bang. Ketika kita mempelajari tentang kebenaran, Kamu peringatkan saya jangan percaya kepada manusia. Jangan percaya kepada manusia. Kamu memperingatkan saya. Tapi kau bilang barusan, saya nanya, lah Paulus ini ngomong nggak? Kamu percaya omongan Paulus? Paulus manusia nggak? Kau bilang Paulus nabi. saya jawab ya. Saya jawab ya. Jadi gini ya, tidak semua manusia yang kita dapat percaya. Tunggu, dengar. Banyak kau ini. Gantian dong kita bilang, bernarasi. jangan percaya manusia terus kemudian kau revisi tidak semua manusia. Oh ini kenapa sih? Dengar dong, Kau saya mau narasi. diskusi. Saya nggak gagal paham. Apa yang mau didengar? Sebentar, ini lagi saya luruskan. Saya ini bukan orang bodoh. Saya mendengarkan apa yang lawan diskusi saya dengar, yang ngomong tak dengerin. Tapi gini Kamu Bang, sendiri yang mengatakan, diam dulu. Kamu mengatakan, saya peringatkan Anda hati-hati jangan percaya manusia. Lah Paulus bukan manusia. Kau bilang dia nabi. Ya kan nabi. Nabi manusia bukan manusia. Kau ngomong kemana-mana deh. Kalau mau menipu orang, janganlah. Tipu aja dirimu sendiri. Dari perkataanmu sendiri susah untuk dimengerti loh. Padahal gampang. Kamu mengatakan jangan percaya manusia. Tapi Bibelmu yang menulis manusia. gimana Abang mau mengerti maksud saya? Abang nggak mau dengar perkataan saya. Gimana nih? Abang mau tanya kenapa? Udah jelas, kau Kenapa saya gabrul menyampaikan yang itu? pertama. Abang berikan Yang saya kesempatan pertama. untuk menjelaskannya supaya Abang mengerti. Ya, supaya Abang tidak gagal Kamu sendiri paham. aja ngomong salah. Kamu Nah. akui nggak perkataanmu salah? Kenapa Abang mengatakan salah? Karena Abang belum mendengarkan secara keutuhan kesaksian yang saya akan sampaikan, sehingga Kesaksian Abang gagal apa? paham di tengah-tengahnya. Inilah Coba antara Abang otak diam. dengan mulut. Kau dengar dulu. Antara Abang diam, otak saya dengan jelaskan. mulut. Antara otak dengan mulut minimal harus sinkron. Kau mengatakan, Bang, jangan percaya manusia. Nah, saya sampaikan ke Abang. Apa yang orang katakan Abang, apakah Abang semua percaya atau enggak? Semua manusia yang katakan, apakah Abang akan percaya atau tidak? Ini kan konteksnya apa yang ada di dalam Bible. Kamu yang membawa ranah Bible ini. Ya. Kamu menafsirkan jangan percaya kepada semua manusia, Bang. Lah Bible ini tulisan manusia, goblok.
Saya kan nggak bilang semua manusia ya. Jadi Ditarik jangan, lagi. saya bilang jangan percayakan kepada manusia. Ditarik Ketika dia lagi. berkata-kata berdasarkan pikirannya sendiri ya. Mau main retorika tapi lain kali ya. Ini Bang, kita kembali saja. Kita kembali saja ke Kristen ya supaya Saya kasih tahu, lain kali kalau ngeludah usahakan di tempat yang bersih supaya mudah untuk kau jilat lagi ya. Itu saran saya. Jadi kalau ngeludah jangan di tempat yang kotor, nggak enak. Kalau ngeludah di tempat yang bersih supaya bisa kamu jilat lagi gitu. Jadi kalau diskusi di sini kami semua bukan orang bodoh ya, yang bisa kau bodoh-bodohi. masih mau diskusi atau enggak ini Bang? Ya gimana mau diskusi, nggak mau, orang perkataan aja udah melimplang kemana-mana. Oke, ya. Jadi gini Bang, kan kita sudah dewasa ya. Kita kan tahu bagaimana untuk belajar ya, berdiskusi yang sehat. Kita saling mendengar pendapat dari yang lain ya, gitu Bang. Supaya Putra anu amat berisik kau total. Orang. Berisik betul, pelin-pelan betul. Aku agak risih loh dengar kamu Gini itu. aja, bang tutornya mungkin belajar lagi di bawah. Ya mungkin setahun 2 tahun cukup lah belajar, baru naik diskusi sama Bang Dito. Kalau bukan Bang Dito narasumbernya, bisa aja kamu tak buat jadi hiburan. Tapi karena perkataan, artikulasi penyampaian, bagaimana kita yang mendengarkan orang ini gabrul, kelihatannya akademis, sombong, mengatakan sok paten, memelintir dalil yang jelas-jelas di situ eklesia, jemaat, kemudian ku di situ adalah Yesus. Dia mengatakan ku itu merujuk kepada Kristianos. Kristianos itu dilakukan untuk diterjemahkan hanya di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26 untuk murid-murid, bukan Kristianos Yesus sendiri. Makanya Paulus yang diterjemahkan oleh LAI dalam 2 Korintus 12 nomor 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Di dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Orang itu tiba-tiba terangkat ke langit ketiga dari sorga. Begitu ditanya, Paulus ngomong, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapa orang Kristen itu? Itu Paulus sendiri. Kan goblok nih orang Kristen kalau ngejawab. Paulus ngomong, aku tahu tentang seorang Kristen. Nah orang Kristen yang ngejawab, itu Paulus sendiri. Kan goblok. Coba. Mau dilanjutkan diskusi dengan orang yang seperti itu? Jelas-jelas dia mengatakan aku tahu tentang seorang Kristen. Coba di cross check, bener gak? 2 Korintus 12 nomor 2. Ini jelas Paulus mengutip yang diterjemahkan LAI. Seorang Kristen di situ siapa? Ternyata original teksnya Kristen di situ bukan Kristianos, melainkan Kristos. Kalau LAI ini jujur menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu Mesias, sama seperti orang Islam, Yesus itu, Nabi Isa itu Al-Masih, maka Kristen ini akan dikatakan yaitu agama samawi. Nabi Isa itu Al-Masih, Yesus itu Kristus, utusan Tuhan yang diurapi, yang dinantikan oleh bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yahudi menolak. Tetapi dia mengajarkan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikenal oleh Musa, Daud, Solomon, Zakaria, Yahya, Yohanes Pembaptis. Tuhan pencipta alam semesta. Yesus Kristus tidak dibeda-bedakan dengan Musa, Harun yang ada di kitab-kitab orang Yahudi. Tapi sayang sekali datangnya LAI ini membuat Nasrani yang disebut agama langit samawi menjadi agama ardi, agama bumi. Siapa yang merubahnya? Bapak-bapak gereja.
Konsili yang kedua menjadikan Yesus itu Tuhan. Abad keempat baru Yesus dijadikan Tuhan. Padahal sebelum abad keempat banyak orang Nasrani, Ebionet, Unitarian, katakanlah Arianisme, mereka itu tahu Yesus adalah Al-Masih. Yesus ini Kristus, utusan Tuhan. Tapi setelah bapak-bapak gereja yang bercampur dengan tentara Romawi, bayangkan Yesus diyakini disalib oleh orang Kristen. Yang menyalib adalah tentara Romawi. Yang menjadikan agama Kristen ini Romawi. Kan begitu? Agama Kristen siapa yang buat kalau bukan Romawi? Dari mana Yahudi ceritanya? Nggak ada. Tidakkah kalian berpikir, loh, Yesus ini disalib sama tentara Romawi. Tapi yang menjadikan agama Kristen orang Romawi. Nah, Romawi inilah yang memang menginginkan Yesus itu mati di kayu salib di Karang Indah untuk kemudian menjadi bebas, menjadi bangkit. Makanya Paulus mengatakan, aku berkebangsaan Romawi. Aku memberitakan untuk orang-orang Romawi supaya menjadi Yahudi rohani. Apa kata Yesus? Kalau ada orang yang bukan Yahudi tetapi mengatakan kami Yahudi rohani. Kitab Wahyu pasal 3 nomor 9 kata Yesus, lihatlah. Lihatlah. Mereka yang mengaku dirinya Yahudi padahal bukan. Lihatlah apa di situ? Lihatlah ada beberapa jemaat setan yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Jadi apakah Kristen ini jemaat setan? Jemaat iblis? Ayo, baca baik-baik. Yang membawa menjadi Kristen ini Paulus. Bahkan dia berani bercakap tadi yang kita bicarakan 1 Korintus 15 nomor 4. Andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia congor ini berbicara, kata Paulus. Dan sia-sia juga kalian jadi Kristen. Ini warning, kalau Kristus tidak bangkit, maka Kristus harus bangkit. Meskipun bukan Kristus yang asli, tetap harus bangkit. Tuh, emang ada Kristus palsu kan gitu. Yesus sudah mewanti-wantikan murid-murid. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus harus mati, bangkit, menjadi Tuhan. Kalau enggak ada Kristen. Yesus sendiri mengatakan waspada. Ada orang yang mengaku akulah Kristus. Mereka menyesatkan banyak orang. Kalian enggak berpikir gitu ya. Ini bukan penyerangan terhadap kaidah akidahnya Kristen, enggak. Kalau Kristen ini menganggap Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihissalam sama seperti porsinya pada waktu itu, maka ajaran tersebut disebutnya agama samawi, agama dari langit yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau kemudian bapak-bapak gereja di dunia ini mengatakan sudah bukan lagi menjadi agama langit, bukan samawi lagi, sudah dirubah menjadi agama ardi. Agama ardi ada apa aja? Hindu, Buddha, intinya yang dikonsep di dunia. Apalagi Konghucu, itu ardi, agama bumi. Tapi kalau agama langit sudah jelas-jelas bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta melibatkan kudrat dan irodatnya, bahwa manusia diberikan petunjuk, diberikan hukum, perintah dan larangan. Sehingga agama waktu itu hanya disebutkan sebagai agama jalan yang lurus. Semenjak Nabi Adam alaihissalam membina berkembang biak bersama dengan anak-anaknya, ada suatu kejadian antara Kain dan Habil.
Bagaimana manusia diberikan petunjuk melalui seekor burung yang berantem juga, kemudian salah satu yang meninggal dikuburkan. Ini tata cara agama dari langit bahwa Tuhan itu memberikan petunjuk. Orang mati pertama kenapa harus dikubur? Bukan dibakar. Apalagi dipakein peti. Gak ada. Tidakkah kalian berpikir? Paketnya. Nah, ini kalau kita sama-sama memang mau berdiskusi. Kalau mau gunakan Bible, gunakan. Tapi jangan peringatkan orang. Masa tadi Kang Dito disalahkan? Kang Dito tadi dibilangnya apa? Jangan comot-comot. Harus baca keseluruhan. Pandai-pandaian ini. Sok paten Kristen ini. Sok paten. Giliran dia sendiri comot-comot. Iya aku juga ya ternyata ya. Kan kampret gitu loh. Membatasi orang berdiskusi, mengatakan kamu jangan begitu karena kami yang punya. Sok paten dia. Begitu dia sendiri yang berbicara, ternyata malah lebih parah, comot-comot, nggak ngerti maksudnya, ngerubah dalil. Udah di situ eklesia autos, eklesia emi diganti eklesia Kristianos. Nah ini kan namanya apa gitu kalau bukan mau menyesatkan orang Kristen. Orang Kristen yang tahu menyebut dirinya Nasrani mungkin berpikir hanya yang kau sembah itu siapa? Utusan. Jadi kalau orang-orang Kristen mengatakan Yesus ini utusan, Yesus punya Tuhan, kata Edis, maka ini sebenarnya ajaran dari langit. Kalau memang diyakini Yesus ini hanya utusan bukan Tuhan. Tapi yang poin yang harus dikaji lagi, apakah Yesus datang untuk seluruh umat manusia atau hanya terbatas kepada orang? Ini siapa sih Saniman? Kenapa kejang-kejang? Apa dulu lah. Kenapa dia? Ya, Bang Dian, Assalamualaikum Bang Dian. Sejarah kayak kepencet. Tadi Saniman oten Kang Dito. Cuman nggak ada adab biasa, penyelondong aja masuk. Enggak apa-apa. Iya, kejang-kejang dia. Dinaikin aja. Dinaikin aja. Saniman, multi lagi. Ya, kirim multi lagi Saniman, silakan naik. Ya, tentang Di pengajaran. bawah panas, kejang-kejang. Ya. Iya, lanjut. Bang. Satu hal lagi tentang pengajaran konsep ketuhanan. Orang Kristen selalu bertanya kepada kita, kalau Tuhanmu itu ada di mana sekarang? Wujudnya seperti apa? Ini pertanyaan kalau kita tidak memiliki pemahaman jawaban, ya kita dianggap ya tidak mengetahui tentang keberadaan Tuhan. Bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Indera manusia itu ada 5. Penglihatan, pendengaran, peraba, kemudian apa lagi itu? 5 panca indera kan? Panca indera itu kan 5. Nah, kalau kita memaksakan untuk melihat Tuhan kita, sementara kalau kita memiliki akal berpikir, apa yang disebut dengan metafisik. Metafisik lawannya adalah fisik. Metafisik itu tidak berbentuk. Metafisik. Kalau fisik ya kelihatan. Contoh, yang fisik saja kita tidak dapat menjangkaunya. Contoh, ini yang fisik benar-benar ada. Bagaimana kita sendiri merenungkan kalau mata kita itu kita punya mata, sementara kita tidak pernah melihat bentuk mata kita, kecuali pakai perantaraan cermin. Kalau tidak ada cermin, tidak ada pantulan cahaya yang membiaskan wujud mata kita, apakah kalian masih mengatakan kamu punya mata?
sementara kamu tidak bisa melihat matamu. Sebelum ke arah metafisik, yang fisik ini kita yakini ada. Bola mata kita ini kita tidak bisa lihat sendiri. Kalau kalian ditanya, kalian punya mata nggak? Punya, buktinya aku melihat. Bagaimana kamu melihat bentuk matamu? Kalau nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada juga, nggak bisa juga ya. Oh, nggak ada ya. Kan gitu. Jadi hal yang metafisik, jangankan ngomong metafisik, mengenai yang fisik saja, kecuali kamu comot mata kamu satu karena ada dua, kau lihat bentuk matamu. Tapi pada saat matamu sudah kau comot, masih bisa dilihat nggak matamu yang satu melihat kamu? Nggak ada. Ini pengajaran-pengajaran yang menurut kita semuanya tidak kita sadari. Kalau pertanyaan orang bodoh tidak harus kita jawab. Kalau orang bodoh tidak tahu arti metafisik dan fisik, maka lebih baik disudahkan. Karena pembelajaran hal yang tahu bukan berbantah-bantah. Tapi bagaimana kita membuat suatu rujukan counter kalau ada yang bertanya seperti itu, bagaimana cara menjawabnya? Hanya karena pengetahuan supaya kita bisa tahu apa yang jawaban paling pas buat orang Kristen yang bodoh bertanya di mana Allah, kalau Allah itu katanya ada. Kan gitu. Kemudian ada lagi nih. Kalau orang Kristen meyakini Tuhannya ada, sementara dia lahir sekarang, dikatakanlah sesudah Yesus nggak ada. Bagaimana dia meyakini Yesus ada? Oh, dari Bible. Apakah dari Bible di situ Yesus yang mana yang disebutkan? Sementara kita ini hidup di zaman sekarang hanya melihat tulisan. Tulisan ini siapa yang melegitimasi bahwa itu memang Yesus yang datang? Ya kalau Yesus ternyata orang Yunani, orang Yahudi tidak kenal Yesus, yang dia kenal Yehoshua Hamasia. Yang dikenal oleh orang bangsa Romawi waktu menjajah adalah Yesus. Nah, di kampung halamannya di Bethlehem, bukan Yesus yang dia kenal, dia tidak tahu Yesus siapa, yang dia tahu adalah Isho Maseko. Kalau kita mau tidak diperbudak oleh silogisme yang ngawur, maka ini jawabannya. Ya, buat saudara-saudara Kristen, jangan pernah membodohi orang karena kamu sudah bodoh. Sudah ditentukan bodoh Kristen itu. Siapa yang bilang? Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Kristus. Karena Kristuslah ini yang membuat mereka bodoh. Betul? Bagaimana? Betul. Jangan lupa sampah itu nomor 13-nya, sampah. Sampah dunia, beluduan. Betul sekali. Oke. Silakan kalau yang mau naik. Ini baru mata tadi ya, penjelasan fisik yang kita sendiri itu tidak bisa membuktikan kita punya mata. Tapi kita melihat. Apakah kita masih nggak mau bersyukur? Sementara kalau kita memaksakan hawa nafsu kita pengen melihat mata kita sendiri, kita harus korbankan mata kita, kita comot mata kita. Oh, mataku seperti ini, tapi kita sudah tidak bisa melihat lagi mata sebelahnya. Karena sudah kita Betul, copot. Kang. Ya kan? Betul. Kalau mata sudah Itu dicopot, Kang Dito di Bible nggak ada ya, bersyukur itu nggak ada ya. Adanya menghujat aja. panas. Sini ruangannya panas ya. Pak AC nyalain itu. Ya silakan, mana Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi 1,2 langsung hilang. Oh berarti tadi itu banyak sekali hotelnya waktu sama Akidian tuh. Somplak Dan semua kumpul tadi, Bang. Somplak semua, tapi yang naik. Iya. Emang masih ada lagi ya?
Ayo ten naik ten. Pasien selanjutnya. Longer selanjutnya. Yuk, yang mau sehat yuk, yang mau sehat silakan. Tekan multinya yuk, yang mau sehat yuk. Sebelum klinik mencerahkan Oten kita tutup ya. Silakan Oten selanjutnya silakan naik. Nomor antrian saya hilang, host. Ternyata Kang Dito pada takut naik weh. Kayak mana lah Kang Dito? Iya, sama Kang Dito. Jangan pinter-pinter dulu Kang Dito. Biar Oten pinter-pinter ngeles. Nevia ada tamu silakan. Anak dewa. Iya. Apa cerita? Abang Nggak ada Kristen apa Katolik? Iya, pengikut Kristus lah saya. Dito ada pasien. Tuh. Kang Dito ada pasien, silakan. Ya, silakan. Jadi dewa, anak dewa. Udah saya jawab Bang, iya. Yesus, apakah yang menjadi manusia itu Yesus adalah Tuhan atau Yesus ini anak Maria? Mau anak Maria pun itu ya Tuhan lah. Gimana manusia itu Tuhan, Bang? Loh, Tuhan itu kan bos, majikan, raja. Pokoknya Tuhan itu artinya penguasa. Jadi kalau Sebutkan pula itu belum terkutuknya juga di sana. Jadi kalau seseorang itu penguasa, dia adalah Tuhan. Tuhan, majikan, Jadi bos. yang mati di kayu salib itu Tuhan ya, Bang ya? Ya dia kan penguasa ya Tuhan lah. Yang Tuhan, mati Bang. di kayu salib. Dengar dulu Bang. Karena Ya. Tuhan artinya penguasa loh Bang. Makanya Di Tuhan mana itu sama artinya dengan Tuhan. Di mana? Coba tunjukkan literasinya. Coba. dengan Supaya kita sama enak diskusinya. bos. Kalau berbicara tanpa data, maka kita nggak boleh lanjutkan. Di mana Tuhan yang artinya penguasa? Coba tunjukkan dulu datanya. Loh itu bahasa Indonesia. Ngapain itu tunjukkan data di Alkitab? Nah, bagaimana kalau itu bahasa Indonesia? Saya orang Indonesia, saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu penguasa. Yang Makanya, penguasa itu Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pencipta. Itulah kesalahpahaman kalian itu. Nah, terus kalau salah paham, yang betul yang ada tertulis Tuhan itu sesembahan atau penguasa? Tuhan artinya penguasa. Jadi kalau Ya, saya begitu. Jadi dengar dulu. Tuhan Di mana tulisannya bahwa Tuhan itu penguasa, di mana tulisannya? Lo itu bahasa Indonesia, jangan suruh cari di Alkitab. Itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ya carilah di KBBI. Jadi Tuhan itu sesembahan atau penguasa. Kami kurang percaya dengan KBBI. Kami lebih percaya kalau pada itu sejarah. kenapa kau nggak bikin kampus bahasa Batak saja? Kalau di bahasa Batak apa? Coba Kami lebih kalau dengar dulu, jangan banyak. Sabar dulu. Kalau ada kamus besar bahasa Batak yang Tuhan itu Debata apa Paulus? Manusia. Dalam bahasa Batak Tuhan bukan Debata, jangan salah kamu. Jadi Debata apa kalau bukan Tuhan? Allah bahasa Indonesianya. Allah itu nama atau gelar? Kata. Hah? Kata. Nama atau gelar? Kok kata pula? Kata. Kata apa? Ya kata Allah itu artinya sesembahan. Kalau Debata itu nama atau gelar? Kata, ngerti kata. Aku bodoh. Kata. Namanya kata itu adalah kalimat kata kosakata. Kalau ada kosakata Debata, Debata ini nama Tuhan atau gelar. Kata bukan nama, kata. Paham? Maksudmu? Bukan nama. Jadi kalau nama Debata kami namanya Jehovah di dalam bahasa Batak. Ya itu kan nama nomor. Nama Debata itu nama, berarti kau bilang namanya Debata, ya itu nama, goblok ini. Wah, longor. Kau sekolah kagak sih?
Kamu yang nggak tahu apa-apa, jangan sok ngajari. Saya ini orang Kalau Batak. nggak tahu apa-apa, Pak, katakanlah bahwa Debata itu nama, itu proper name. Bukan Itu nama bukan. debata kami. Dengar, nama debata kami Jehovah. Paham? Jadi nama Tuhanmu Jehovah. Nama Debata debata ini kami Jehovah. gelar. Paham? Nama debata Debata ini kami kan Jehovah. sesembahan. Longor. Debata ini kan sesembahanmu dalam bahasa Batak. Nama Debata Debata itu. kami Jehovah. Dengar dulu. Oh, jangan sok paten. Jangan Nama kesulitan, Debata Bang. kami. Kita ini santun Nama, aja. nama Debata kami. Dengarin dulu, jangan ganggu. Nama Debata kami Jehovah. Berarti nama Tuhan kami Jehovah. Jehovah ini nama berarti. Nah, kalau Debata ini Tuhan, sesembahan, yang pencipta langit dan bumi, maka Tuhan penciptamu adalah Jehovah. Jehovah. Betul. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Jangan bilang bukan Yesus. Yesus itu Jehovah yang Kan tadi menjadi dibilangnya Jehovah. Kau bilang Jehovah, Tuhan penciptamu namanya. Ya pantaslah ku tanya, jadi bukan Yesus. Apa sih kau larang pulanya? Makanya pasang telinga 10 ketika saya bicara, Bang. Jangan banyak Telinga mulu. manusia itu 2, yang 10 itu telinganya iblis. Jadi gini, Bang ya. Saya ajari ya, Bang ya. Debata artinya Allah. Kau jawablah dulu. Jadi jadi Bukan Allah kau mau dalam menjelaskan. dalam Alkitab. Bukan kau yang mau jelaskan kami. Tidak ada orang bodoh di sini. Kita Saya hargai mau jelaskan masing-masing. kitab suci kami, Makanya kau Bang. dengarkanlah dulu pertanyaannya. Karena kau sudah mengatakan nama Debata kami adalah Jehovah, kau tidak mengatakan nama Debata kami Yesus, maka dipertanyakan. Berarti Jehovah kamu bukan Yesus namanya kan? Oke, saya jelaskan ya, Bang ya. Pasang telinga 10 ya, Bang. Saya jelaskan. Dijawab, bukan dijelaskan. Yes. Pertanyaan itu dijawab. Yes. Jangan dipotong-potong. Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Jadi Allah yang bernama Yahweh itu pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu dan diberi nama Yasua. Ya, dengar. Nah, jadi ada nama kemanusiaan, ada nama ketuhanan. Yang nama ketuhanan, Nama kealahannya Yahweh. nah, diam dulu lah, udah tahu tuh poinnya. Jadi nama ketuhanannya Yehova, Yahweh, nama kemanusiaannya Yesus. Jadi Yesus ini nama ketuhanannya Yahweh, nama kemanusiaannya Yesus. Tapi keduanya ini adalah satu. Yehova dan Yesus adalah satu, kan gitu ya? Yesus itu adalah Yahweh yang turun menjadi manusia. Namanya Yesus. Yang dilahirkan. Nah, Yang Yesus dilahirkan itu- Bunda Maria. Sebentar. Yesus itu dari bahasa aslinya adalah Yasua. Yasua artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi Yahweh itu Lah, yang data. Ini kok muter-muter tambah pusing aku ini. Lalu begini Nana Dewa. iya. Kalau yang dikutip oleh Lukas pasal 3 nomor 21-22. Kalau kamu mengatakan Yahweh itu adalah nama ketuhanan Yesus, kenapa dia mengatakan inilah anakku? Engkaulah anakku di situ. Lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Terus Yesus dibaptis di bawahnya. Nah, kau tadi mengatakan nama Yesus ini nama manusianya. Kalau nama Yahweh Jehovah ini nama Tuhannya, dan itu adalah Yesus juga. Lalu di Lukas 3 nomor 21-22, bagaimana kamu menjelaskan? Nanti kutanya di situ, silakan. Lukas berapa, Bang? Lukas pasal 3 nomor 21-22. Itu satu perikop itu. Lukas berapa? Lukas 3 Ayat 21-22, satu perikop. Yesus dibaptis. Oke.
Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Apa yang menjadi pertanyaan abang di situ? Tanya sama Abang. Abang tadi mengatakan Yesus nama manusianya. Di nomor 21 dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Ya bapaknya. Bapaknya. Nama bapaknya siapa? Yahweh, satu nama itu, baik Ya, nama bapaknya siapa? Bapaknya, Roh Kudus, Yesus satu nama itu. Tapi tiga Yehova tadi itu bapaknya. Yehova itu. Tar dulu. Jadi Yehova itu bapaknya. Satu nama itu, satu nama, tiga-tiganya satu nama. Baik Roh Kudus, baik Bapa maupun Yesus satu nama. Enggak dulu, jangan bilang tiga-tiganya dulu. Jangan bilang tiga-tiganya dulu. Yang kutanyanya, Yesus berdoa. Ini berdoa kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Tiga-tiganya bernama Yahweh, YHWH. Dibaca Yahweh atau Yehova sama saja. Yang kutanya nama bapaknya, Bang Anak Dewa. Berapa Jadi sih siapa itu? nama bapaknya? Tadi udah aku bilang Yahweh atau YHWH. Yehova. Yehova ya. Oke, cukup. Jadi Yesus yang nama kemanusiaannya berdoa kepada namanya dia sendiri yang Yehova. Apakah bisa dikatakan dia berdoa kepada dirinya sendiri? Tidak. Berarti dia berdoa kepada yang lain. Iya, Tuhannya. iyalah bapaknya. Kan saya bilang bapaknya, jangan mengulang-ulang. Nah tadi kau sendiri yang mengatakan Yesus itu nama kemanusiaannya, Yahweh, YHWH, Yehova itu nama ketuhanannya. Terus? Nah di sini ada kalimat Yesus berdoa. Kalau Yesus itu nama manusianya, Yehova itu nama ketuhanannya dia juga, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri juga. Tadi kan sudah saya bilang ketiganya namanya Enggak, Yahweh. tadi kamu di awal tidak berbicara tentang ketiganya. Kan Kita kamu lagi yang, membahas kamu yang Yesus menolak. Jangan bilang ketiganya kamu bilang. Sabar dulu. Kita membahas tadi di awal, Yesus ini manusia apa Tuhan? You jawab, Yesus yang manusia namanya Yesus. Nah, Yesus yang ketuhanan namanya Yahweh, Yehova. Ini kan satu hakikat. Nah, di sini kita lagi bertanyanya mengenai Yesus, bukan tiga. Nggak bicara tentang tiga. Berbicara tentang Yesusnya ini berdoa kepada siapa? Kepada Kalau Bapaknya. Yesus itu Yehova. Sudah aku jawab kepada bapaknya. Kalau Yesus, udah mulai kau kejang-kejang kau sok-sok bodoh kau di sini sekarang. Kau yang mengatakan manusia, nama manusianya dan Yahweh yang nama ketuhanan. Ini adalah Yesus juga. Pada saat Yesus berdoa, kau bilang berdoa kepada Bapa. Bapa siapa namanya? Yotevave juga, atau YHWH juga, atau Jehovah juga. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Bukan. Ya. Tadi kan saya bilang Kalau bukan. bukan, kalau bukan, nama Bapa siapa? Kenapa? Nama Bapa siapa? Tadi kan sudah saya jawab. Ketiganya bernama Yahweh. Aku nggak bertanya ketiganya, nama Bapa siapa? Yahweh. Nama Yesus Yahweh juga. Nama Roh Kudus juga Yahweh. Udah jelas. Nah kalau Yesus yang berdoa kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapa yang ketuhanannya juga sama. Dia Enggak. berdoa kepada dirinya sendiri dong. Dia berdoa kepada bapaknya, bukan kepada dirinya. Yahweh nama Yesus juga nggak? Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh juga. Iya, Yahweh itu kan Yesus juga. Iya, bapaknya Yahweh juga namanya, Roh Kudus namanya Yahweh juga. Yesus Nah, iya namanya kan, Yahweh juga. Ini udah mulai nih berkelut ini.
Yesus namanya ketuhanan. Kalau Yesus berdoa kepada Yahweh berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, tapi Yahweh yang dimaksud bukan Udah, dirinya ya sudah, sendiri. jangan kasih tapi lagi. Tapi Jangan Yahweh kasih yang tapi lagi. Udah. Jadi jangan kasih tapi lagi. Ini pemahaman yang disebut teman-teman bukan Tritunggal, tetapi adalah Triteos. beda. Ini pemahaman Triteos, Bang. bukan Beda. Tritunggal. Mari kita Beda. buktikan. Beda Roh Tritunggal Kudus dengan itu, Triteos. entar dulu. Ya, kau Triteos kau, diam dulu. Kalau Roh Kudus, Roh Kudus, Yahweh juga bukan? Yahweh ya. Oke, kalau Yesus ini adalah Yahweh yang menjadi manusia, di situ Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Apakah Yahweh menjadi binatang? Tidak. Kalimatnya di situ turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Ya, dalam rupa Yahweh yang merpati, menjadi ya. binatang, yang Dalam menjadi burung merpati siapa? dalam ya Roh Kudus dalam rupa merpati dia nampak. Nah, burung merpati ini Roh Kudus kan? Bukan burung merpati, dalam rupa burung merpati, bukan jadi Kelihatan oleh penulis Lukas ini burung merpati atau bukan? kelihatannya ya boleh saja. Ya, berarti burung merpati. Burung merpati ini Roh Kudus kan? Ya terserah kau lah. Saking nggak maunya bilang Roh Kudus jadi binatang, terserah kamu lah katanya. Inilah, ini suatu kebenaran bahwa Kristen itu bertahan di atas kebodohan. Gini loh bang. Saya tidak mau mengatakan menjadi merpati karena Alkitab tidak mengatakan begitu. Nah, Yesus Dalam menjadi rupa manusia. burung Dengar dulu. merpati itu di atasnya kelihatan burung apa? Dengar dulu, kalau Yesus dikatakan Allah menjadi manusia, ada kata menjadi, sedangkan Roh Kudus menjadi merpati, nggak ada dibilang begitu. Makanya Dalam rupa, dalam rupa iya. Dalam rupanya dibilang bukan menjadi merpati. Alkitab tidak mengatakan begitu. ya Makanya dengarkan saya dulu, dengan baik. dengerin dulu. Filipi 2 nomor 7. Menjadi rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, menjadi rupa manusia. Apakah dia bukan manusia? Udahlah anak dewa, basi. Cara kantermu untuk dalam diskusi retorika ini, mungkin kau sebelum ada di perdiskusian TikTok ya. Filipi 2 ini yang menjadi manusia, menjadi dalam rupa manusia. Itu Ya, bukan karena ada kata rupa menjadi kan. manusia, tapi memang manusia. Iya, Nah, kan? kalau turun dalam rupa burung merpati, maka burung merpati yang nampak. Ya karena tidak ada dikatakan menjadi merpati, saya nggak mau mengatakan begitu. Sedangkan menjadi manusia ada. Burung merpati. Ini bahasa Indonesia. Ini Tapi bahasa ya Indonesia. terserah abang lah itu. Kalau abang bilang itu menjadi merpati, terserah abangnya itu. Abang nanti Nggak, yang buktinya menambah-nambah. kan di abang yang menambah. lukisan-lukisan gereja, lukisan-lukisan para kekristenan dahulu, burung merpati itu dilukis menjadi lambang juga. Iya, saya tahu itu bang. Saya tahu. Tapi Ya iya, kenapa kau tolak kalau Roh Kudus berubah menjadi burung merpati? tidak ada dikatakan menjadi burung merpati. Makanya saya tidak mau Nah, mengatakan. lalu yang dilihat oleh Lukas ini menulis dia di atasnya ada apa? Ada burung apa? Dibilang dalam rupa, ya saya bilang dalam rupa. Jika dikatakan menjadi burung merpati, saya akan katakan menjadi merpati. Rupa Jadi itu bentuk atau bukan? Mau apapun itu, kalau dikatakan menjadi merpati, saya akan katakan menjadi merpati. Tapi karena tidak dikatakan menjadi merpati, saya tidak mau mengatakan menjadi merpati. Gitu loh. Turun dalam rupa burung merpati, jelas loh. Iya, kata menjadi tidak ada, itu soalnya. Oke, Kalau menjadi, coba kita kalau buktikan firman dengan menjadi yang manusia, lain. ya, ada. Ikutin dulu. Nih pembuktian dalam dalil yang lain. Ini bukan lompat-lompat ya, bukan comot-comot ya. Lukas pasal 2 nomor 24. Kejadiannya adalah Yesus disunat hari ke-8, kemudian dia harus mengorbankan burung terkukur atau
sepasang burung merpati, mengorbankan sepasang burung tekukur atau Roh Kudus? Burung merpati. Nggak ada dikatakan atau Roh Kudus itu. Nggak ada. Jangan Burung apalah, merpati- jangan berkati apa. Burung merpati turun dalam rupa burung merpati nggak? Iya, tapi bukan setiap burung merpati itu Roh Kudus. Jangan jadi bodoh, abang. Nah, tapi di situ memang Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Kalau Allah itu menjadi manusia, bukan berarti manusia itu Allah. Jadi kalau Roh Kudus itu berupa burung merpati, bukan berarti setiap burung merpati itu adalah Roh Kudus. Jangan sebodoh itu, abang, bang. Jangan Nah, sebodoh itu. kalau Tuhan menjadi manusia katamu boleh, kenapa Tuhan menjadi burung merpati kau larang menjadi binatang? Karena nggak ada dikatakan Alkitab menjadi Dalam burung. rupa burung merpati itu, Roh Kudus ini Tuhanmu menjadi burung merpati, yaitu kan jangan dipelintir lagi. Nggak ada dikatakan menjadi burung dalam rupa itu yang dikatakan Alkitab. Oke, pada waktu Tuhanmu menjadi manusia, manusia ini punya burung. Benar nggak? Makanya kasihan pemirsa abang itu tersesat gara-gara abang menyampaikan yang keliru. Kau terlalu naif untuk melihat suatu kebenaran, Dewa. Jadi gini loh bang, ini ya. Jadi dengar, gini loh, dengar ya, jadi bang. gini loh, Kalau kalau Roh Kudus, Tuhan bawa burung kalau merpati, Roh Kudus burung itu merpati turun. itu, Dengar, burung kalau- merpati itu sudah dijadikan lambang, sudah dilukiskan burung merpati. Ya, habis ini jangan. Iya, Dan Alkitab burung mengatakan merpati. dalam Diam dulu, rupa kau diam dulu. Habis ini aku mau belanja nih, mau takjilan. Gini. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Di atasnya itu di atasnya Yesus. Penulis ini mengajak kita berpikir yang di atasnya Yesus apa, Bang? Secara keimanan mula. Silakan. Iya, Roh Kudus turun berupa burung merpati. Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus menjadi burung merpati, bukan. Tapi kalau Yesus itu dikatakan Allah menjadi manusia, ada. Tapi kalau Roh Kudus nggak ada di menjadi. Di atas Yesus, yang terlihat di atas Yesus, burung merpati atau bukan? Iya betul terlihat burung merpati, tapi dikatakan berupa, bukan menjadi. Yang di atasnya Yesus burung merpati. Burung merpati itu yang dilihat di atas Yesus apa? Roh Kudus atau Roh bukan? Kudus itu dalam rupa burung merpati, bukan menjadi burung merpati. Gitu loh, paham? Burung merpati itu Roh Kudus, Bang. Roh Kudus berupa burung merpati, tapi Burung merpati itu salah. di atas kepala Yesus. Burung merpati yang ada di atas kepala Yesus, Roh Kudus atau bukan? Nggak ada burung merpati di atas kepala Yesus. Roh Kudus dalam itu dikatakan. Di atasnya, nyanya siapa? Yesus. Alongor pula. Iya, Yesus dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus yang turun Di atasnya dalam Yesus, rupa di atas burung kepalanya merpati. Yesus itu ada apa? Burung merpati atau bukan? Kalau di atasnya kepala Yesus itu burung merpati, maka burung merpati itu yang ada di atas kepala Yesus Roh Kudus atau bukan? Berapa sih IQ abang? Nggak usah framing, nggak usah framing. Kau nyampe nggak sih bahas Saya Roh sudah Kudus? jelaskan. Roh Kudus, Roh Kudus, dengar. kau Roh nyampe Kudus, nggak? sabar. Kau nggak nyampe bahwa Tuhanmu Roh Kudus ini menjadi binatang. Kau nggak nyampe kau bahas di sini. Jadi kalau Tuhanmu menjadi pohon gitu gimana? Nggak ada. Ada Nggak ada. firman yang pohon ngomong. Ada dong malah kejang-kejang kau. Mampus mati aku malah ajang. Jadi binatang. Itu tertulis. Kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluk. Tumbuhan makhluk, manusia makhluk, binatang Jadi makhluk. tidak seperti manusia dia. Jadi tidak seperti manusia, tidak seperti pohon, tidak seperti Tapi binatang. kok ada tangannya dua, Bang? Tidak ada.
Nggak Ada ada. tangannya dua. Itu bahasa Indonesia. Kau udah mulai mau giring ke sana, kalau Roh Kudusmu itu binatang, ya sudah kau selesai di sini. Enggak. Bye bye, bye bye penuhan binatang. Nah, udah mulai dia kegiling-giling kan, udah digiling-giling, udah dibejek-bejek, Tuhannya adalah binatang. Udah langsung, oh kamu kalian binatang. Ayo udah mulai ini menghujat. Udah tempatnya bukan di sini, ya. Oke, jadi buat Kristen-Kristen di bawah, sadarilah kalian adalah penuhan binatang juga. Sudah menuhankan manusia, kemudian menuhankan binatang. Udah dua nih yang kelihatan Tuhanmu, yang satu manusia, yang satu binatang. Kata manusia yang kau tuduh Tuhan ini, dia mengatakan Tuhan yang benar itu yang tidak kelihatan. Kang Dito, Rupanya tidak dapat dilihat. izin. Tuhan Tadi, tidak kenapa dapat. nggak dibawa Wahyu 5 nomor 6 tadi? Nggak usah. Dalam rupa itu berarti yang menuliskan melihat dalam rupa. Berarti yang terlihat oleh penulis apa? Burung merpati. Begitu loh. Begitu aja kok susah. Iwan Memang Pila di bawah nih, repot. nah, maju-maju nih yang like-nya nih, yang laporannya, yang tap-tap layarnya. Ayo bantu dong. Bantu Ya. tap layarnya. Memang merepotkan bagi mereka mau. Tadi pun sudah blunder ya sekali bahwa nama Yesus itu kemanusiaannya Yesus, ketuhanannya Yahweh atau Jehovah. Enggak, Itu aku yang mau tadi. ketawa. Bang Begitu. Dito. Yang aku mau ketawa tadi, debata kami itu namanya Jehovah. Berarti debata itu gelar. Jehovah itu nama. Begitu ditanya, berarti Yesus bukan Jehovah kan? Oh iya, Yesus itu Jehovah juga. Nah, blunder kataku kau. Nah, itu dia dibolak-balik begitu saja sudah langsung Iya, jadi udah kalian yang Kristen itu coba belajar bahasa Indonesia dulu deh. Payah kami ngeladenin kalian ini. Tuhan tadi kata dianya kan? Kata dia, la ilaha illallah. Satu kata, dua kata, roti kata. Gimana sih? Coba yang Kristen naik-naik saja yuk. Kristen naik-naik saja yuk. Kau Ben Hur dari tadi udah gampang framing bisuin. diangkat nggak mau. Bisuin aja, jangan takut. Apaan? Jangan takut. Kau ngapain takut? Bisuin aja, yang nonton tetap aja. Tadi ada 30 yang ku mute itu lebih kayaknya. Tadi ada 30 yang ku mute itu lebih. Si iya tak blokir kau ya? Kau kan longor. Yuk, pasien selanjutnya. Si Ben Hur habis di mute langsung kabur dia. Ya, Ikhwan Pilaku yang di bawah bantu tap-tap layarnya ya. Tap-tap layar dulu, yang di bawah. Ya, bantu tap-tap layarnya. Waduh, namanya nyeri tuur, orang Sunda ini kayaknya nih. Ada namanya nyeri tuur. Kok doubling ya? Apa itu artinya, Bang? Sakit lutut. Doubling ya? Doubling ya? Ada belum? Aku kayaknya aku double, bukan Bang Dian. Lanjut. Nyeri. Noise ini noise, bukan doubling Ustaz. Oke. Namanya nyeri tuur. Iwan Villa yang di bawah, bantu dong tap-tap layarnya ya. Salian zikir. Subhanallah. Satu kalimat subhanallah itu Allah tanamkan satu batang pohon
emas di surga buat kita. Ya. Oke, silakan. Naik. Nah, itulah ya. Apapun yang kalian katakan itu sebetulnya semuanya bertabrakan satu sama lain. Nanti. Satu bertabrakan satu sama lain. Jangan rame-rame. Jadi mohon bantuannya rekan-rekan untuk tap-tap layar, share ulang. Tumpah nanti itu teh. Oh tidak, habis ngaji dulu dapat 1 jus tadi Kang Dito. 1 jus, alhamdulillah. Ya Muslim itu ini Ramadan kan, sambil ada waktu ngaji gitu loh. Begitu ya. Silakan yang mau naik nih, Tuhan jadi manusia tanda tanya. Walaupun sebenarnya kan kalau dikejar Bapak siapa tadi? Siapa tadi namanya Kak Indah? Kak Pia? Siapa namanya tadi? Dia bilang Tuhan turun ke dunia. Tuhan ke dunia menjadi manusia. Nah, kalau dia Terus turun menjadi burung, bukan itu. dia nggak terima menjadi burung itu tadi. Bukan. Nanti pertanyaannya kalau dia turun ada lagi nggak yang di atasnya? Kan Tuhan pernah menjadi. Setahu saya Yesus itu tidak pernah sama sekali berubah. Kenapa? Yesus itu tetaplah dia anak manusia. Banyak datanya kok. Bahkan kalau tadi kan ada bawa 1 Yohanes 4 nomor 1, 2, 3 itu tadi. Itu berbicara bukan roh Tuhan menjadi manusia. Tapi ya begitulah Kristen. Rada-rada conge begitu loh. Ya kan? Data pokoknya begitu. Naik kan. Oi, kenapa dibantai itu bang? Loh, begitu ditanya apa pertanyaan? Enggak tahu. Ya nanti kalau kita bahas begitu ya 2 Tawarik 6, 18 nggak masuk gitu loh. Nah memang akhirnya orang Kristen ini akan terjebak dengan perkataan Paulus sendiri. Walaupun Paulus bundir di situ. Kolose 2 nomor 8. Ya. Berhati-hatilah dengan, sebentar saya buka, saya suka lupa. Bible ini memang susah ya. Kolose 2 nomor 8 apa coba kita baca. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh, tetapi tidak menurut Kristus. Di nomor 9-nya blunder. Sebab dalam dialah berdiam kepenuhan, secara jasmania kepenuhan keteosan. Ini menabrak lagi KPR 14 nomor 11. Tuhan, dewa, turun ke dunia menjadi manusia. Dewa pagan. Pengajaran siapa pagan? Roh-roh dunia. Ajaran turun-temurun. Bukan ajaran ini. Itu dia. Mau dibuka lagi. Yohanes 1 nomor 1. Firman menjadi manusia. Di mana itu? Bukan perkataan Yesus. Kata Yesus di dalam Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka persaksianku tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku, persaksianku tidak benar. Persaksian Yesus tentang dirinya, persaksian Yesus tentang dirinya haruslah adalah persetujuan Bapa. Makanya kata dia, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukanlah, yang saat ini yang aku kerjakan, yang dia terima dari Bapaknya, itulah yang menjadi saksi bahwa dia adalah utusan Bapa. Nah, Kristen ini kan terjebak. Apakah Yesus itu disangka oleh kaumnya, diterima begitu saja oleh kaumnya? Yohanes 8 nomor 12, 13. Judul perikopnya, akulah terang, Yesus adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak berada dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang. Kata orang-orang Farisi, orang ini bersaksi tentang dirinya sendiri. Persaksiannya tidak benar tuh. Iya kan? Padahal Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Apa poin yang mau saya sampaikan?
rekan-rekan Kristen. Tetap saja pribadi Yesus dan Bapa itu berbeda. Tidak pernah. Tritunggal itu ada benernya, ada ngaconya. Kenapa? Benarnya adalah pribadinya diakui 3, tapi hakikatnya 1. Pernah nggak Yesus dan Bapa sehakikat? Coba, hakikat Yesus apa coba? Selamanya dia hamba, selamanya dia tidak maha kuasa, selamanya dia disebut anak manusia. Pernah nggak Yesus berubah menjadi tidak anak manusia? Nggak pernah. Maka kalaupun kita katakan Tuhan menjadi manusia itu dalam alam pikiran orang Kristen, bukan perkataan Yesus. Iya betul Bang Ram. Ya. Ini banyak kalau kita semua bawa ke semua lingkaran apapun itu, maka ini membuktikan apa di dalam disebut Kolose 2 nomor 8 tadi. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun-temurun roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Kristus yang mana nih? Gitu loh. Yang bisa jadi-jadian, oh powernya betul. Sebenarnya begini rekan-rekan. Tuhannya Musa, tuannya Yesus itu sudah membatasi dirinya. Pertama, tidak dilihat oleh manusia, tidak didengar manusia. Coba sebutkan kepada saya. Yesus kan menerima firman tuh. Mana datanya? Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya, dan mereka tahu aku datang daripadamu dan mereka tahu, mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Di mana lagi? Yohanes 12:49 nomor 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Berapa pribadi? 2. Tidak bisa. Nah, di mana Yesus? Tatkala orang-orang Farisi meragukan dia, maka di data berikutnya, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku benar. Nih, kontradiksi sepintas. Sebab aku tahu dari mana aku dan hendak kemana aku pergi. Sedangkan kalian tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Silakan dibuka di Yohanes 8 nomor 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Di sini menandakan Yesus itu diragukan oleh kaumnya. Kenapa? Karena berbicara tentang misi dia. Dia mengecam ahli Farisi, dia mengecam ahli-ahli Taurat yang mereka itu dikatakan dalam Matius 23 nomor 1. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ikutilah pengajarannya tapi jangan kamu jadikan kelakuannya, tindakannya sebagai contoh bagi kalian. Sejak kapan Yesus itu mengecam hukum Taurat? Tidak pernah. Yang dipermasalahkan Yesus itu adalah apa? Pengamalan hukum Musa yang dilakukan oleh ahli Taurat yang tidak merujuk kepada hukum yang benar. Makanya sampai dikatakan orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu di dalam Matius 23 nomor 34 ya. Yerusalem, ya, engkau, ya, mereka, Yesus mengecam karena mereka banyak menumpahkan darah nabi-nabi, termasuk dari namanya Zakaria. Begitu ya, silakan naik. Ayo kita diskusikan di sini sambil kalian catat layar. Silakan, Ukang Ditonya turun. Yusuf di luar, nih. Di luar kata ayah. Hei. Ayo silakan yang mau diskusi, jangan sampai saya disangka monolog begitu ya, karena gini, biarpun begitu di sini kan Tuhan jadi manusia. Nah, bingung ini kan, yang jadi manusia Yesus nih tadi kan pertama ada yang mengatakan roh Tuhan jadi manusia Yesus. Ada yang mengatakan firman-Nya yang jadi Yesus. Yang mana yang benar? Tapi Kristen dengan pedenya kalian mengatakan
Karena Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia bisa berubah menjadi apa saja. Maka Tuhan bisa menjadi manusia. Begitu kita tanya, yang disalibkan siapa? Itu firman-Nya, bukan Tuhannya. Kan begitu kalian kan? Nah, coba lihat kata-kata Bapak tadi. Coba lihat kata-kata Bapak. Tuhan pernah menjadi manusia. Coba tanya. Begitu disalib, siapa yang disalib? Firman-Nya, bukan Tuhannya. Ambigu kan? Filsafat kosong dan palsu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh yang tidak menurut Kristus. Ini semua begitu. Sementara kata Yesus apa? Kata Yesus gampang kok. Dia dan Bapa itu berbeda. Janganlah kau mengatakan aku baik, Bapakku yang baik. Ya, Yesus dan Bapa beda hakikat. Walaupun betul Yesus membangkitkan, Yesus memberi hidup kekal, Yesus bermukjizat, semua itu adalah pemberian kuasa dari Bapaknya. Mana datanya? Oh, paling populer. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Yohanes 5:19. Pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapa mengerjakan, maka aku mengerjakan. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mendengar dari aku menghakimi dari apa yang aku dengar. Jadi Yesus itu tidak pernah sederajat dengan Bapa, tidak pernah. Di surga sekalipun, di langit ya, di langit sih bukan di surga. Duduk di sebelah kanan itu yang disebut Yesus apa? Anak manusia. Bapa disebut apa? Allah yang Maha Kuasa. Mana Yesus Maha Kuasanya? Dua. Tapi dengan bahasa roh kardus kalian itu dianggap seolah-olah itu satu. Yesus masih tetap disebut anak manusia. Bapa Allah yang Maha Kuasa. Maka benar Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Dokternya begitulah. Ya. Ayo silakan rekan-rekan. Yang mau diskusi. Naik saja ke lantai 2. Burung muri, burung naik kemari kalau kau punya nyali. Tapi modalnya jangan jadi begini. Ah gitu. Modalnya apa? Literasi. Naik, silakan. Apa kabar penyembah Muhammad? Oh, di mana kamu menyembah Muhammad? Di mana? Kamu Tunjukkan dan bersolawat. kamu menyembah. Kamu tunduk enggak dengan Nabi Muhammad? Tunduk, Patuh enggak dengan perintah Muhammad? patuh. Gimana lagi salahnya enggak menyembah itu? Allah mujak menyembah Kau Muhammad? patuh tidak dengan Prabowo? Enggak, Dengan bapak ibumu kau enggak patuh? patuh. Patuh. Apakah Patuh. bapak ibumu Tuhanmu? Saya kan sering melanggar perintahnya. Kau berani enggak melanggar perintah Muhammad? Emang kau pikir aku tidak pernah melanggar perintah bapakku? Iya, kamu berani enggak melanggar perintah Muhammad? Sejak kapan saya melanggar perintah Nabi Muhammad? Iya, makanya kau menyembah. Kamu melanggar perintah Iya. bapakmu, makanya Siapa kau tidak bilang? menyembah. Dengar dulu, sabar, bergantian. Mana Po. lebih kau hargai Eh. bapakmu dengan Conge. Kau kan warga negara Indonesia. Kalau tunduk dan patuh artinya menyembah, berarti dengarin dulu. Bisa diskusi? silakan saya dengar. Oke. Sekarang saya tanya, kau patuh tidak dan taat tidak kepada bapak dan ibumu? Patuh, tapi Oke. berani saya langgar perintahnya. Kau berani? Berani nggak kau melanggar perintah Yesus? Tidak berani, makanya Tidak saya berani. sembah dia. Oke, bagus. Ah. Sekarang aku tanya sama kau. Berani nggak kau melanggar Dengar perintah dulu. Muhammad? Dengar dulu, sabar. Jawab dulu, berani nggak? Dengar dulu. Aku tanya sama kau sekarang. Kau makan babi atau tidak? Berani nggak? Conge, dengerin dulu. Kau makan babi atau tidak? Kau makan babi atau tidak?
Nggak berani jawab. Berani nggak kau Makan melanggar babi perintah atau tidak kau Muhammad? Conge? Jawab dulu. Makan babi atau enggak kau? Hah? Mute, tapi kau lihat ya. Makan babi atau tidak? Jawab dulu pertanyaanku. Kau Apa makan babi enggak? pertanyaanmu? Makan babi enggak kau? Makan. Oh makan. Kata Yesus hukum Taurat boleh nggak makan babi? Boleh. Apa Di mana salah makan tertulis? babi? Di mana tertulis? Kenapa? Semua yang diciptakannya bisa dimakan, gimana Oh kau? berarti salah hukum Taurat. Nggak ada salahnya. Berarti salah kata Yesus. Tidak ada Kata Yesus. Dengar salahnya. dulu. Dengar dulu Conge. Dengar Apa dulu Conge. salah babi rupanya? Berarti kata Yesus Matius 5. 17. Sabar. Kalau kau jantan, Berarti kamu dalam berani Matius nggak melawan 5 perintah Muhammad? Jawab. nggak berani saya. Makanya kau menyembah sama saya dengan Yesus. Dengar Tidak dulu, berani. dengar dulu. Kenapa aku nggak berani Kamu melanggar menyembah perintah? Muhammad Dengar atau dulu. bagaimana? Coba. Dengarin dulu. Kenapa aku tidak berani Mute. melanggar? Dengar dulu, Kalau dengar kau dulu. berani jangan mute. Dengar Jangan dulu. congor. Sabar, sabar. Bisa Berani berbicara mute. saya? Bisa berbicara saya? Jangan banyak ngomong. Bisa Jawab bicara jelas. saya? Oi Conge, bisa bicara nggak saya? Bisa bicara nggak saya? Bisa nggak saya bicara? Silakan bicara. Oke. Kenapa saya tidak berani melanggar Nabi Muhammad? Karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." 1. 2. Katakanlah kalau Apa kalian artinya bahasa mencintai Indonesia aja? Jangan bahasa Arab. Kau tinggal di Indonesia kok gimana? Sok-sok bahasa Al-Quran Arab. kami berbahasa Arab. Penderitaanmu kalau Bibelmu Paham berubah-ubah. nggak anak-anak di bawah kalau kau bahasa Arab? Siapa bilang? Kalau Muslim pasti tahu. Bahasa Indonesia apa? Coba. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Itu kata Allah. Kedua, ya, dengerin. Kul atiullah wa atiur rasul. Katakanlah taatilah Allah dan taatilah Nabi. Itu perintah Allah. Saya menaati Nabi Muhammad karena perintah Allah. Kalau seandainya Allah tidak Di mana memerintahkan perintah saya, Allah yang Muhammad ajarkan? Jawab. Silakan Kau jawab. diskusi deh, kan udah ku jawab. Di mana kami diperintahkan menaati Nabi, patuh dan patuh pada Nabi? Kan saya sudah bilang perintah Allah. Ya, saya mentaati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perintah siapa? Allah. Sekiranya Allah melarang saya mentaati Nabi, saya nggak akan taati. Tetapi Allah memerintahkan lewat nabinya dalam Al-Quran. Ya, wahai, di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ya, dijelaskan. Ya, kul in kuntum, sebentar, Ali Imran, saya buka dulu ya. Saya nggak mau salah ini. Makanya kalau diskusi itu sabar. Jangan menuduh tanpa data. Tidak ada ceritanya kami menyembah Nabi Muhammad. Ya, nggak ada ceritanya. Nggak ada dalil. Nah itu tuamu itu Nabi Muhammad. Oh, mana dalilmu? Coba pakai dalil deh. Kamu mentuangkan itu Nabi Muhammad. Di Kau mana tuduh. dalilnya? Di mana dalilnya? Semua yang apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kamu ikuti. Kenapa Berarti saya? itu tuamu. Sebentar. Tuamu. Sabar. Saya tanya. Kami ada nggak perintah Nggak usah untuk menyembah Nabi? tanya. Conge, Apalagi kau bisa kau bertanya. berdiskusi atau tidak? Apalagi kau Dengerin dulu, bisa berdiskusi atau tidak? Dengarkan saya ya. Kami ada tidak diperintahkan menyembah Nabi Muhammad? Itu dulu. Coba, jawab dulu. Di mana dalilnya kami menyembah Nabi Muhammad? Diperintahkan menyembah Nabi Muhammad? tutup suara saya. Iya kan kalau diskusi kan pelan-pelan satu-satu. Sekarang tunjukkan dalilnya. Kami Enggak, Ji, diperintahkan saya mau menyembah Nabi bertanya, Muhammad. Ji. Saya cuma mau bertanya. Inilah kalian. Kalau saya mengatakan kalian menyembah Yesus tidak ada perintahnya, ada dalilnya. Kalian menuduh kami menuhankan Nabi Muhammad, mana dalilnya? Alihnya asumsi kalian. Kan koplak itu. Koplak kan itu kan? Coba bayangkan. Di mana perintahnya kami menyembah Nabi Muhammad? Mana perintahnya? Di mana perintahnya kami mengatakan menuhankan Nabi Muhammad? Enggak ada. Kalau kalian menganggap patuh dan taat kepada Yesus itu adalah bukti kalian menuhankan itu, berarti kalian yang salah. Masa pikiran Kristen Tuhannya dipaksa menjadi manusia, nabinya dipaksa menjadi Tuhan, harus disamakan dengan kami? Koplak kau. Saya bacakan dalilnya.
Kul innama ad kul innama sebentar. Di dalam surat Al-Furqan kalau saya tidak salah, Nabi Muhammad mengatakan, Kul innama ad'u rabbiki. Kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, telah diperintahkan, diserukan kepadaku untuk menyembah kepada Allah saja, tidak menuhankannya dengan yang lain, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah hanya menyembah kepada Allah. Kan gimana sih kalian ini? Coba. Tidak ada dalilnya. Kau tahu tidak? Siapa yang mengucapkan doa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfirana. Ya Allah, kami sungguh telah berbuat zalim kepada diri kami. Yang pertama kali mengucapkan siapa? Nabi Muhammad. Nah, sekarang Anda kalau mau diskusi naik. Halo, Bos. Tanggapi tema. Tanggapi tema. Saya ingin bertama. Tidak. Tanggapi tema. Tuhan jadi manusia, kau tanggapi tema. Tanggapi tema. Saya tidak peduli. Saya sudah jelaskan pakai dalil, sementara kalian cuma congor-congor aja. Tanggapi tema. Sebelum Bisa abad tidak Tuhan jadi ke-6 manusia? ada nggak Allahmu? Sebelum abad ke-6. Sudah? Ya sudah kan? Kalian dijelaskan dengan dalil apapun tidak akan mengerti tentang Al-Quran. Padahal ya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-130. Wa wassa Ibrahimu libanihi. Ya saya lupa sebentar. Surat Al-Baqarah ayat ke... Kalian memang nggak bisa dijawab kalau nggak didiamkan ya. Padahal kalian itu tidak mengerti apa-apa gitu loh. Kalau mau diskusi yang santun, sabar. Ya, saya akan berikan dalil. Nggak asal ngomong saya. Tapi kalian ini kalau nanya begitu. Saya bacakan dalil, Anda nggak mau terima. Kan begitu. Ya, sebentar ya. Saya bacakan dalilnya, sebentar. Kalau dikatakan Allah itu baru ada abad ke-6, maka dengan dalil satu saja sebetulnya selesai. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah maka dengan dalil satu saja ada gambar bapak. Ini gimana sih? Naik ke atas. Ya, dan aku pun memutuskan untuk membisukan dan memblokir engkau yang botol. Ya, oke. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Selesai masalah. Iya kan? Iya kan? Oke. Dan aku pun mengatakan sama kau, lihat. Banyak kan yang kau blokir kan? Kak Indah. Berapa yang saya blokir Kak Indah? Ada mungkin 50 ya yang saya bisukan ya. Berkurang tidak penonton Kak Indah? Nambah. Tadi Bang Dian salah nge-mute. Tadi yang di-mute itu Abang Garut, Erik Garut, beliau muslim. Oh ya nggak apa-apa, dibuka lagi aja. Ayo naik yang Kristen. Kalau mau diskusi dengan saya itu dengan dalil gitu, jangan kau kalau nanya itu pinter seperti saya nanya nih. Bisa tidak Tuhan bagi manusia? Ini ada dalilnya nih. Nah, silakan. Kalau akal cerdas, Muslim atau Kristen? Alhamdulillah Islam, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Nu'man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Nu'man bin Kusair atau apa nih? Mohon maaf, afwan. Nu'man bin Kastari Al-Jauza gitu. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Ya memang susah debat sama Kristen yang nggak punya malu memang. Iya, saking nggak punya malunya, nanya aja nggak bisa gitu loh. Nuduh kami nuhankan Nabi Muhammad, sementara kami, nih kalau dikatakan kami bersalawat bentuk menuhankan, tahu nggak bunyi sholawat itu apa? Allahumma salli. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad. Tahu nggak? Artinya apa? Kami meminta kepada Allah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad. Kami meminta kepada Allah.
Nggak ada kami nyebut ya Muhammad, nggak ada. Karena kami tahu persis Nabi Muhammad itu seorang manusia. Sejak kapan? Mana kami menyeru Nabi Muhammad? Tidak. Allahu Akbar. Kami berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana kami menyembah kepada Nabi Muhammad? Kalau kami menyembah Nabi Muhammad, tentu kami berlomba-lomba datang ke kubur Nabi. Di situ sujud minta-minta. Enggak pernah. Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana Allahumma inna nas'aluka, ya Allah Tuhan kami. Mana seruan kami kepada Allah? Kan lucu kalian. Iya, dan Erzon, saya tuh moderator terkejam Erzon. Ya. Tuh. Nah nih lihat nih. Iya kan? Berapa yang saya mute? Nih. Nih, lihat nih. Saya mute kan, kau seblokir kau kan? Kenapa? Karena memang kamu cuman tidak ada gunanya. Kau lahir cuman untuk menghujat, seperti kata Tuhanmu. Tidak mengapa, licik seperti ular, ya kan? Jinak seperti merpati, licik seperti itulah kalian. Terlihat nih sekarang nih. Ya kan? Kalau kau mengatakan ini, benar. Kalau Kristen mengatakan abad ke-7 dengan abad pertama, oh enggak, Yesus nggak jadi Tuhan di abad pertama. Yesus baru jadi Tuhan di abad keempat. Konsili Nisia, waktu abad pertama dia nabi. Dia belum Tuhan, dia jadi Tuhan di abad keempat. Di mata orang-orang Israel, di mata orang-orang Judaism, dia bukan Tuhan. Abad berapa itu? 15 abad sebelumnya. Menurut Musa, dia bukan Tuhannya Musa, bukan Yesus. Salah dong, salah kalian. Ya begitulah ya, sakit memang kalau kalian itu cuma bawa kebencian. Ya, cobalah kalian tuh bawa tuh ke sini, bawa pikiran gitu loh. Ya, bawa pikiran, siapkan Bible. Nanya Quran boleh dengan saya. Semampu saya akan jawab. Di mana perintahnya? Nggak ada perintahnya kami menuhankan Nabi Muhammad. Nggak ada. Coba cek. Belum pernah ada sejarahnya orang Islam ya menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau ada orang Muslim karena lemah iman dan bodohnya pengetahuan yang dia menganggap kuburan itu Tuhan, itu hal lain. Tapi saya belum pernah mendapati sejahil-jahilnya Muslim mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Belum pernah saya dapati. Mohon maaf ya. Matanya Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz. Ya. Ya. Islam Ustaz di bawah. Memang mereka ini terbiasa dengan sentimen saudara-saudara ya. Saya sering membuatkan satu pantun. Yesus makan ikan goreng, makannya di tengah siang. Ya, pengikut Paulus ini memang sedeng, oleng, beleng-beleng. Isi kepalanya kalau diskusi firman. Tuhan, manusia, Tuhan, manusia. Tuhan. Nggak akan lebih. Betul tuh, bravo, betul. Tidak pernah orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Silakan, yang Kristen lah yang naik lah. Sambil kalian Ikhwan Pilaku tolong dibantu tap-tap layarnya 500 mata memandang. Kejar dong 150k dong. Kalau 500 orang kali 50 udah banyak tuh. 75.000. Assalamualaikum. Waduh, jangan diturunkan dulu. Ya, Bang Aliaman Muslim atau Kristen? Aliaman?
Kan baik Muslim atau Kristen Bang kan baik? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Ustaz. Ada yang mau Cuman disampaikan? cuma mau nitip pertanyaan Ustaz, kalau ada oteng naik. Ini apa? Itu sebelum Yesus jadi lahir di dunia, siapa Tuhan sebelumnya Ustaz? Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya Kristen? Kristen belum ada Bang. Gimana Bang nanya? Iya. Ya itu saya bilang Ustaz. Kristen belum ada Bang waktu itu Bang. Kristen itu adalah jemaat di Antioquia di KPR data 11 nomor 26, dan kalau kita lihat di data KPR 13 nomor 1, pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa mereka? Simeon, kemudian Barnabas, Simeon yang disebut Lukius, kemudian Niger orang Kirene, kemudian siapa lagi ya? Nanti ujungnya adalah Saulus. Nah, jemaat inilah yang pada mula-mula disebut dengan jemaat Kristianos, muridnya Paulus. Murid Paulus ini dalam Galatia 2 nomor 7, sebagaimana diberikan kepada khidmat kerasulan bagi orang-orang yang tidak bersunat, maka Petrus menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat. Maka ini bukan murid Yesus, begitu ya. Oke, Nodab Muslim atau Kristen? Nodab Muslim atau Kristen? Bang Lux, Muslim atau Kristen Bang Lux? Assalamualaikum Bang, Muslim Bang, Islam 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau disampaikan, mau silakan Bang. Ya, semoga Bang dan rekan-rekan tetap semangat dalam memperjuangkan akidah. Amin. Amin, Masya Allah. Iya. Nayong, kau kenapa turun kau Yong? Mentang-mentang ada orang ganteng di sini. Orang ganteng. Kau kan belum laku. Aku udah laku. Naik orang aja aku. Nggak apa-apa, udah di atas aja. Aku juga sebentar lagi mau off ini. Mau siap-siap. Ini aku pakai logo baru. Yang baru naik on cam. Yang baru naik on cam. Oh, udah bilang lah. On cam rekam. Ya mau. Jadi gini. Ya, beli ikan gabus di pasar Kota Tinggi. Naik kemari pengikut Paulus kalau kalian punya ilmu dan literasi, kan begitu. Iya, saya tidak lebih hebat. Saya mau belajar. Ikan gabus, ikan teri. Oten pengikut Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Iwan bilang aku di bawah. Bantu dong, tap layarnya dong. Ayo, kok saya dibesarkan? Jangan dibesarkan saya. Salah dia tuh. Coba bantu saya kejari 150 kali. Ini jempol udah keriting. Yang di bawah. Yang di bawah. Bantu saya. Ini kita bantu hostnya Kak Indah ini, Masya Allah. Ridon lagi naik. Apa temanya ini? Bang Kuprak aja deh. Bang Kuprak aja. Gimana apa temanya nih Bang? Itu lihat tuh. Temanya ke atasan host weh. Tuhan di baptis. Tuhan jadi manusia. Oh, Tuhan jadi manusia. Gimana Pridon? Apa tanggapanmu ini Pridon? Oh, Pridon. Selamat siang. Sorry, siang, malam. Walah. Kena marah bininya dia. Kena marah bininya. Kayaknya. Ngapain kau naik komal diskusi? Piring Nanti terbang, kau masuk Islam piring kau. terbang bininya. Kasihan. Hello. Udah mulai ini.
Kenapa kau ini? Ada kerasukan roh Dian, halus? Dian. Kuprak, aku udah cukup. Kau sama aku beling-beling kau. Beleng-beleng kau katanya. Beleng-beleng apanya Dian? Ngaku-ngaku aja Dian ini. Ngaku apa? Enggak, kamu Oten, Pridon, aku baru masuk masalahnya. Sama, aku juga baru masuk. Oh, kamu penyembah manusia? Penyembah Tuhan. Iya, Tuhan jadi manusia. Kan gitu temanya. Iya, kalau iya. Tuhan jadi Islam bukan manusia. dia orang Katolik, bukan orang Islam. Orang Katolik. Kenapa anak orang kau sembah, Dia tentang orang Islam pun agama. Bridon. Anak pula kau ngomong pula, aduh mah. Aduh. Turun aja Pridon. lah kau Bridon. Coba dulu Pridon. Yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan apa manusia? Udahlah dia itu nggak jelas ah. Udah Nggak jelas. dari tadi kok. Udah, yang dibesarin Pia aja lah, jangan aku Ngapain dibesarin. anak-anak kecil suruh ngomong? Nggak usah lah. Superman monitor, selamat Ya, sore. aku nggak ngapa-ngapa. Assalamualaikum. Sore. Iya, Kalian apa ini dikit-dikit turunkan, dikit-dikit turunkan. Tolong ya anak kecil kau jangan kayak gitulah. Ini room loh. Nggak usah kau anak kecil Yang suruh bilang ngomong. ini bukan room siapa? Gimana sih? Iya. Emang Ya, aku? ini siapa moderatornya? Coba ditertibkan. Ini ada 2 Oten ini ya. Supermi Oten. Siap. Oke, sama Superman dulu. Aku mute aja, aku dengerin. Oke, Superman. Superman begini, saya baru masuk, ya kan? Superman baru masuk, ya. Berhubung kita sama-sama baru masuk, di sini ada tema. Di sini kan Komal diskusi. Temanya adalah Tuhan Oten jadi manusia. Ya. Nah, silahkan ditanggapi. Betul tidak itu? Nggak ada salah, cuma saya bingung. Ketika manusia Oke, jadi gini Bang. Ya. Semuanya yang umat muslim di sini kayak kepo dengan orang Oten ya. Nasihat udah turun, kalau nggak mau diskusi turun. Di sini Tidak, Komal maksudnya kan diskusi, Turun, bukan turun dah. curhat. Silakan Bridon, diskusi yang baik. Kalian Gitu kan. itu dikit-dikit turunkan. Bukan gitu, dikit-dikit ini Komal turunkan. diskusi, bukan Komal nasehat. Yang lagi Komal nasihat Kamu punya siapa? moral, sedangkan Dia dari kan Bibel bukan itu tidak punya nasihat. moral. Dia tidak menasehati kalian. Kan dia lagi Tadi? berbicara. Iya, tadi mana sehati? Orang lagi bernarasi kok kau. Bridon ini ngeles, jangan ngeles aja kau dari tadi. Yang ngeles gimana ilmu kalian? kau. Enggak Bridon, mau diskusi apa Kau udah enggak? ditertawakan Ya, mau dari diskusi, tadi. kan? Kayak mana Mau diskusi apa enggak? Ya, coba, diskusi mau diskusi lah. apa enggak? Udah itu. Tanggapi Tuhan Apa? jadi manusia itu. Tuhan jadi manusia. Apa manusia Iya. jadi Tuhan? Atau Tuhan. Oten main Tuhan-Tuhanan? Tuhan jadi manusia. Baik. Tuh, itu betul apa salah itu? Betul. Bagaimana dengan bilangan 23 nomor 19? Apa di situ? Dalam perjanjian lama bilangan 23 nomor 19 dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Di mana? Mana coba kau tampilkan ayatnya. Tuh kan kamu nggak pernah baca Bible. Padahal itu kitab Yahudi loh nempel di kitab kalian. Iya, kau tampilkan dulu. Kalau orang bernarasi kan tampilkan ayatnya. Oh benar. Aku hafal ayat itu. Kita nggak Bilangan seperti 23. Islam hafal-hafal. Tampilkan. Ini bahasa Indonesia lu, mudah diingat, nggak mesti dihafal diingat. Aku tak butuh hafalanmu, aku butuh kau Aku membacakan. kadang-kadang nggak usah ku hafal, ku baca, ku ingat itu karena bahasa Indonesia mudah.
Iya, aku ndak butuh kau menghafal. Ku bilang kau Baik, tunjukkan, baik, biar baik. ku bacakan. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan Tuhan itu bukanlah anak manusia. Di mana? Makanya aku bilang mana ayatnya kau tampilkan. Bentar. Jangan Aku kau buka HP. mendongeng. Bentar. Sabar. Aku cari HP satu lagi. Mana HP ku satu lagi? Kenapa lah hotel ini udah nggak pernah baca Bible, kita yang udah di luar kepala. Nggak usah kau nyuruh Kan kami tadi on cam. sudah Kau aja on dibilang, cam. jangan curhat. Kami nggak curhat. Ya Kamu kan nggak lagi pernah baca curhat Bible kau ke gereja Emang itu dia Bible ngeyel, diketekin. yang ngeyel emang ngeyel. Turun. Menjajah pula kau. Bang Rebel, lanjut. Bentar, aku Tadi cari HP dari satu tadi udah cari HP satu lagi. diturunkan naik lagi naik. Kenapa mereka itu? Kitab Yahudi ditempelkan di kitab mereka, tapi isinya nggak diakui gitu loh. Untuk apa sebenarnya itu? Selamat sore. Selamat sore. Ini siapa namanya? Udah Umi kamu nggak bisa baca lagi. Umi artinya apa? Umi artinya Emang apa? Bang Siobil bisa baca? Nanti saya tes loh. Bisa saya baca. Umi itu artinya apa? Nggak tahu saya. Makanya kau jangan kurangi ngelem. Umi itu dalam bahasa Arab ibu. Itu Umi. Umi ya sama. Iya, kok sama? Saya Apa bilang tak sama? Umi. Apakah sama Umi itu dengan sama. Umi? Kirain Sama. pintar koplak. Dari mana kau belajar itu beda, Ya Ten? namanya belajar dari mana saja. Dari mana kau belajar? Kami yang paham bahasa Arab dari mana saja. Makanya kau belajar jangan kepada pembenci Islam. Bukan. Makanya sekarang bukan zaman Umi dengan dan internet Umi semua itu. kita bisa cari kebenaran ini tuh nggak bisa ditutupi lagi. Oke, sekarang ku tanya samamu. Umi itu artinya apa? Tidak bisa baca tulis. Kalau Umi? Ibu. Lawannya bedanya Abi. di mana? Lawannya Abi. Karena Umi nggak lawannya Abi. Paham? Itu udah beda. Di mana? Dari mana narasimu itu? Dari mana narasimu? Lah dari mana saja saya sudah mengucapkan kok gimana sih? Modal congor di sini nggak berlaku. Congor. Terus kalau Modal congor nggak berlaku di sini modal congor. udah jangan takut nurunkan, ayo lanjut. Nggak usah, nggak ada yang takut. Udah mau main kick. Sejak kapan? Sejak kapan umat Islam takut pada penyembah babi? Pada pemakan babi? Kok penyembah babi? Beruntung saya makan babi. Ada yang datang mau bunuh bebong loh. Enggak, sejak kapan? Dengar dulu. Kerjaan. Kamu bilang jangan takut. Makanya aku bilang semenjak kapan kami takut kepada pemakan babi? Siapa bilang takut? Iya, kamu bilang tadi jangan takut, jangan turunin, jangan di-mute. Sejak kapan kami umat Islam takut? Enggak tahu. Nah, makanya jangan framing kau di sini. Sobil. Iya, kita mau nanggapin toh. Temanya Sobil, tanggapin. Udah malu ketahuan. Enggak usah kau framing di sini, tanggapi temanya. Benarkah manusia jadi Tuhan? Tuhan jadi manusia? Apa benarkah? Gimana sih manusia yang satu Udah ini? sepak ini nggak jelas ini. Jangan nanti Enggak usah bengel kau di sini. Enggak usah bawa pura longor. Kalau kau pintar nggak mungkin kau sembahan orang. Pintar lah. Oten Yang nggak ada pintar yang naik. yang pinter loh, ngeles aja. Iya, nggak usah pura-pura longor di sini. Gitu loh. Coba naik. Para advocate Kristen silakan naik, tapi yang pintar. Kalau yang bodoh-bodoh jangan. Iya, yang banyak ngelem di bawah aja. Pertanyaan, apakah Tuhan jadi manusia? Yes. Betul bisa, karena dia maha kuasa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana Tidak bisa dengan perjanjian lama? Bagaimana dengan perjanjian lama?
Kok saya sudah jawab kok lari ke perjanjian lama sampean gimana sampean ini? Di perjanjian Ustaz Dian silakan. Alfa dan Omega itu apa? Alfa dan Omega itu bahasa Yunani, apa hubungannya ke sini? Oh, larinya ke Muhammad habis itu. Arabnya habis itu buka. Dengar itu dulu, Alfa Omega. Kau nanya Alfa Omega itu apa? Alfa itu bahasa Yunani pertama, Omega itu bahasa Yunani terakhir. Kau nanya sama aku. Saya pelengkap. Kok nanya sama aku? Makanya aku tanya samamu. Dalam perjanjian lama, diam dulu. Kau punya telinga tak? Atau punya mulut doang? Punya semuanya. Ya udah dengar dulu. Dalam Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9 dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Betul. Dia Yesus adalah roh. Berarti Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen beda. Sama. Yahweh, Elohim, Adonai. Oke, dalam perjanjian lama, dengar dulu. Dalam Bilangan tadi dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Betul, itu perjanjian lama kisah Nabi. Allah belum kelihatan. Oke, Tuhannya Kristen manusia enggak? Manusia, Tuhan jadi manusia. Manusia enggak? Manusia. Tuhannya Kristen manusia enggak? Pencipta langit dan bumi abad pertama. Mabuk kau. Mabuk kau. Kurangi ngelem zaman sekarang itu kurang ngelem. Kurangi ngelem, bro. Data sejarah sampean. Enggak ada istilah. Dengar dulu. Sejarah. Dalam perjanjian lama enggak ada orang Yahudi yang mengakui Tuhannya jadi manusia. Saya kasih tahu, Pak. Di Saudi ada dua golongan. Yahudi Ortodoks, Yahudi Kristen. Ada yang percaya dan tidak. Supaya tahu. Yahudi, enggak ada Yahudi Kristen. Ngadi-ngadi kau. Itu orang Kristen. Dengar dulu. Dengar dulu. Orang Kristen di Israel cuma 2%, itu pun pendatang. Dari mana Yesus ada dengan rasul Yahudi semua apa bagaimana sampean? Yahudi, dengar, Yesus tidak pernah kenal Kristen. Oke. Kristen artinya Yesus? Yes, walaupun kalian dengar dulu. Walaupun kalian mengaku mengikut Yesus, tapi kalian tidak dikenal oleh Yesus. Inilah dia ayatnya. Kalian ini penumpang gelap. Dengar dulu. Kalian penumpang gelap. Matius 28 ayat 19-20. Itu itu kontras. Dengar dulu. Itu paham aku. Matius 28:19. Udah paham aku, udah hafal aku itu. Tapi itu kontrasep. Dengar dulu. Al-Quran paham enggak? Dengar dulu, ayat itu kontrasepsi dengan Matius 15:24. Tertulis dalam itu kontrasepsi itu. Coba dicek. Ayat itu kontrasepsi dengan Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 dan 6. Kontradiksi gimana? Oh, nggak usah dulu kemana-mana. Dalam Matius, dengar dulu, Matius